Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas penalaran umum bagian penalaran induktif dari nomor 1 sampai 10. Nah, jika teman-teman sebelumnya sudah baca teksnya, teks tersebut membahas tentang investasi. Nah, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi opsi jawaban mana yang menerapkan asumsi dari informasi atau argumen tersebut. Opsi D menjadi kunci jawaban karena kesadaran masyarakat yang meningkat membuat semakin banyak masyarakat yang mau menginvestasikan atau mau berinvestasi dalam manajemen keuangan untuk masa depannya. Nah, karena kalau kita lihat juga dari opsi A sampai dengan C ataupun E itu tidak membahas sama sekali terkait dengan investasi. Jadi kita jawab opsi D karena itu adalah opsi satu-satunya yang membahas tentang investasi yang bisa menjadi asumsi yang mendasari teks tersebut. Oke, next soal nomor 2. Latihan fisik mampu menjaga fungsi tubuh dan meningkatkan produktivitas. Latihan fisik adalah jenis aktivitas fisik yang paling dianjurkan dengan dilakukan minimal 150 menit per minggunya. Berdasarkan teks tersebut, teman-teman harus mencari manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Oke, ada 5 opsi di sini. Kita mulai dari opsi 1. Latihan fisik tidak lebih penting dibanding aktivitas fisik. Nah, ini adalah simpulan yang salah. Kenapa kakak bisa bilang begitu? Karena kalau kita lihat di kalimat kedua, latihan fisik adalah jenis aktivitas fisik. Maka latihan fisik itu adalah bagian dari aktivitas fisik yang mana keduanya itu penting, tidak ada yang lebih penting ataupun tidak ada yang lebih jelek gitu, karena keduanya setara. Jadi opsi 1 itu salah. Kemudian opsi 2, sering latihan fisik dapat meningkatkan produktivitas. Ini bisa kita simpulkan benar karena sudah tertera pada sudah tertera pada kalimat pertama. Oke, kemudian dilanjut dengan opsi ketiga, sebagian besar orang lebih suka bekerja sambil duduk. Kita nggak bisa menyimpulkan ini salah atau benar karena di teks tidak membahas tentang bekerja sambil duduk gitu ya. Kemudian opsi keempat, berjalan kaki 10 menit setiap harinya sudah cukup untuk beraktivitas fisik. Nah, untuk opsi nomor 4 ini juga seperti soal opsi nomor 3, kita nggak bisa nilai benar atau salah karena tidak ada di teks. Lalu opsi 5, beraktivitas fisik minimal 2,5 jam per minggu lebih dianjurkan. Nah, ini bisa kita nilai simpulannya benar karena terdapat pada kalimat kedua di kata yang terakhir, dilakukan minimal 150 menit per minggu. Nah, 150 menit ini kalau diubah jadi satuan jam itu menjadi 2,5 jam. Maka berdasarkan opsi tersebut, jawaban yang benar adalah opsi 2 dan 5 atau B dan E. Oke, berdasarkan teks soal nomor 3, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas dari simpulan tersebut? Oke, di teks itu intinya ada sebuah perusahaan yang mau memberikan hadiah. Nah, untuk mendapatkan hadiah ada beberapa syaratnya. Yang pertama, berat badan minimal sudah harus turun atau berhasil menurunkan berat badan minimal 12 kg dalam waktu minimal 4 bulan. Kemudian rutin konsumsi produk organik, rutin latihan fisik, dan sudah memberikan testimoni. Nah, kemudian ada peserta A yang sudah mengikuti program diet dengan rutin konsumsi produk organik, latihan fisik yang terpantau, dan sudah memberikan testimoni. Kemudian dia juga sudah menurunkan berat badan sekitar 15 kg dalam waktu 5 bulan. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa peserta A layak mendapat hadiah 1 set minuman organik dari perusahaan B. Nah, tugas teman-teman adalah menggambarkan bagaimana kualitas dari simpulan. Apakah simpulan tersebut sudah pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah, atau yang lainnya. Jika kita perhatikan lagi di teks, ada 4 syarat di situ dan keempat syaratnya sudah terpenuhi oleh peserta A. Maka dapat disimpulkan bahwa
Peserta A layak mendapatkan hadiah 1 set minuman dari perusahaan B. Nah, maka simpulan tersebut dapat kita pastikan benar atau pasti benar. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, next soal nomor 4. Kita diharuskan menjawab atau membandingkan manakah pernyataan yang memperlemah dan tidak memperlemah dari teks tersebut. Oke, berdasarkan pernyataan yang disajikan, pernyataan nomor 2 dan 3 itu memperlemah karena kondisinya berlawanan dengan pernyataan dari Bappenas. Kemudian pernyataan lainnya yaitu pernyataan 1, 4, dan 5 itu memperkuat atau tidak relevan karena dia sesuai dengan pernyataan dari Bappenas atau justru tidak ada di teks, jadinya tidak relevan. Maka jawaban yang tepat adalah berdasarkan tabel berikut ini. Oke, next ke soal nomor 5. Yang ditanyakan adalah manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar berdasarkan teks di atas. Nah, yang paling mungkin benar yang bisa menjadi sebab akibat teks tersebut adalah opsi E. Karena opsi E itu ada sebab dan ada penyebab dan sudah jelas ada di teks kedua ya, teks terakhir di situ. Oke, next soal nomor 6. Pertanyaannya adalah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan antara perbedaan kedua kondisi tersebut. Pernyataan pertama yaitu perbaikan sistem administrasi di layanan kesehatan daerah A membuat jumlah laporan angka sakit menjadi lebih banyak. Kemudian pernyataan kedua membahas bahwa ketika sistem administrasi di layanan kesehatan daerah A itu belum diperbaiki, jumlah angka sakitnya lebih sedikit. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa terjadi perbedaan kedua hal tersebut? Teman-teman harus cari tahu. Nah, berdasarkan teks ya, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena lebih mudah mencatat dan menyimpan data laporan saat sistem administrasinya sudah diperbaiki. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Limbah minyak jelantah yang tidak diolah dengan baik akan mencemari tanah dan air. Bla bla bla. Nah, yang ditanyakan adalah manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Berdasarkan kalimat terakhir bahwa pencemaran tanah dan air dapat menurun jika banyak orang yang memahami daur ulang minyak jelantah, menunjukkan bahwa jika pencemaran tanah dan airnya meningkat itu terjadi karena orang-orang nggak paham bagaimana cara mengolah minyak jelantah. Nah, sebaliknya harusnya pencemaran air dan tanah itu bisa turun jika orang-orang banyak yang bisa mengolah limbah minyak jelantah. Jadi yang satu harus naik, yang satu harus turun. Gak boleh keduanya naik atau keduanya turun ya. Maka berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang pasti benar terdapat pada opsi E, yaitu penurunan pencemaran tanah dan air akibat minyak jelantah dapat dilakukan dengan memberikan edukasi daur ulang minyak jelantah kepada masyarakat. Sehingga lebih banyak orang yang bisa mengolah minyak jelantah, maka akan terjadi penurunan pencemaran air dan tanah. Oke, untuk soal nomor 8 yang ditanyakan adalah manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan dari kepala sekolah A. Nah, untuk menentukan pernyataan yang bisa memperkuat pernyataan kepala sekolah A harus memiliki hubungan positif antara pembekuan menu kandungan natrium yang dipasang di kantin dengan penurunan jumlah siswa yang jajan makanan produk bungkus. Berdasarkan hal tersebut, maka opsi D menunjukkan dukungan hubungan yang positif terhadap minat siswa untuk tidak banyak jajan makanan produk bungkus dengan mengetahui kandungan natrium pada menu yang dipasang di kantin. Maka jawaban yang benar adalah opsi D. Oke, soal nomor 9. Teksnya banyak banget. Biasanya teman-teman udah pusing banget lihat teksnya kayak gini. Kita langsung fokus ke soalnya aja. Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? Yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf tersebut, jika bimbingan belajar Z disamakan dengan sekolah internasional, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar?
Jadi kita langsung scanning apa yang bikin atau apa yang membuat bimbel Z ini bisa sama dengan sekolah internasional. Cari di teks, kita scanning adakah teks atau kata sekolah internasional. Nah, setelah kita melakukan scanning, kita menemukan bahwa alasan kenapa bimbel Z bisa sama dengan sekolah internasional ada di kalimat nomor 3 dari kata tutor mengajar dengan teknik standarisasi untuk mencetak murid yang ahli dalam mata pelajaran tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, bimbel Z bisa disamakan dengan sekolah internasional karena adanya teknik standarisasi. Maka kita cari dari opsi A sampai E mana yang ada kata teknik standarisasi. Kita temukan kata teknik standarisasi ada di opsi B. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 10. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Kita harus mencari hubungan paling tepat antara data dengan peneliti A, kemudian data dengan pernyataan dari peneliti B. Nah, berdasarkan teks, peneliti A membahas tentang stunting terjadi karena faktor air atau lingkungan yang kurang bersih. Ini sesuai atau bisa memperkuat pendapat dari data. Karena data juga membahas tentang sumber air yang tidak bersih itu dapat menyebabkan stunting. Sedangkan peneliti B atau pernyataan dari peneliti B membahas tentang stunting yang terjadi karena faktor ketidaksetaraan gender. Hal ini tidak relevan dengan data yang ada karena data membahas tentang sumber air dan lingkungan. Maka pernyataan peneliti B tidak relevan terhadap data. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C, bahwa data itu memperkuat pernyataan dari peneliti A. Oke, kita masuk ke penalaran deduktif. Di sini penalaran deduktif terdiri dari materi penarikan kesimpulan, modus ponens, tolen, dan juga silogisme yang sudah kita bahas di kelas. Nah, untuk menjawab soal nomor 11 ini kita menggunakan rumus silogisme, yaitu P maka Q, kemudian premis kedua Q maka R, lalu kesimpulannya adalah P maka R. Di mana pada teks ini dari kata kegiatan journaling sampai memiliki ego yang tinggi adalah P, kemudian yang menjadi Q adalah bisa meningkatkan asumsi negatif. Jadi kata asumsi negatif itu adalah Q, kemudian R-nya adalah dapat menimbulkan stres. Nah, berdasarkan rumus silogisme, kesimpulan dari teks tersebut adalah P maka R. Jadi kesimpulannya adalah journaling bagi orang yang memiliki ego yang tinggi dapat menimbulkan stres. Oke, soal nomor 12. Ada ciri-ciri buah mangga yang sudah matang. Kemudian ada premis kedua, jika buah mangga tersebut sulit dikupas, warna dalamnya putih dan rasanya belum manis dan beraroma getah, manakah kesimpulan yang benar? Pada soal tersebut disajikan fakta jika kategori yang disebutkan terpenuhi, kondisi tersebut bisa tercapai atau bisa dikatakan buah mangga tersebut matang. Namun, soal menyajikan jika kategori tersebut tidak ada, kondisinya adalah tidak dapat terpenuhi. Nah, dalam soal sebagian besar kategori buah mangga matang itu tidak terpenuhi, maka kesimpulannya adalah buah mangga tersebut belum matang. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Berdasarkan data tersebut, manakah kesimpulan yang paling mungkin benar? Nah, untuk menjawab soal ini juga kita menggunakan metode penarikan kesimpulan yang silogisme karena kita mendapatkan 3 kalimat di sini, ada P, Q, dan R. Kalimat semua motor yang ada di tempat parkir itu menjadi P, lalu memiliki stiker yang menempel di depannya itu Q, kemudian merupakan milik mahasiswa itu R. Nah, jika disusun rapi menjadi premis pertama seperti ini, lalu premis khusus, maka kesimpulannya seperti modus atau silogisme, kita hanya mengambil P dan R. Jadi kesimpulannya adalah semua motor yang ada di tempat parkir merupakan milik mahasiswa sesuai dengan opsi C. Seperti soal nomor 12, soal nomor 14 ini juga menyediakan beberapa kategori yang harus terpenuhi. Nah, pada soal tersebut disajikan beberapa kategori yang harus terpenuhi supaya kondisinya bisa tercapai, yaitu kondisi laron bisa keluar.
Namun berdasarkan soal, sebagian besar kategori yang ada itu tidak terpenuhi. Maka kesimpulannya adalah laron atau sekumpulan laron tidak jadi muncul dan berkumpul sesuai dengan opsi B. Oke, untuk soal nomor 15, ini yang jadi P-nya, kemudian Q, lalu R, maka kita akan selesaikan berdasarkan modus silogisme. Berdasarkan rumus silogisme, bahwa kesimpulan diambil dari P apabila atau maka R. Jadi kesimpulan yang tepat adalah dokumen tidak tertata rapi di lemari arsip apabila karyawan tidak memahami pekerjaannya sesuai dengan prosedur. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Next kita kerjakan soal nomor 16. Untuk mengerjakan soal ini juga kita menggunakan silogisme, di mana ada kata apabila mengunjungi pameran lukisan di gedung kesenian itu P, lalu pergi ke pameran lukisan bersama teman-teman itu Q, kemudian tidak ada tugas kantor itu negasi R karena ada kata tidak, lalu tidak jalan-jalan ke pegunungan itu negasi S. Nah, berdasarkan modus silogisme, premis pertama adalah P apabila Q, lalu premis keduanya adalah negasi R apabila negasi S itu sebanding dengan S apabila R, lalu premis ketiganya adalah negasi Q atau S atau sebanding dengan Q apabila S. Kemudian kesimpulannya adalah P apabila R yang setara dengan negasi P atau R. Nah, kesimpulan negasi P atau R ini sama dengan opsi C, yaitu X tidak mengunjungi pameran lukisan di gedung kesenian atau ada tugas kantor. Untuk menyelesaikan soal nomor 17 ini, kita juga menggunakan modus silogisme, yang mana tadi kami menunjukkan bagian P, Q, dan R-nya sesuai dengan rumus silogisme, maka kesimpulannya adalah jika P maka R, yaitu sebagian customer tidak terinput dengan baik apabila tim IT tidak menyelesaikan tepat waktu, atau sebanding dengan jika tim IT menyelesaikan tepat waktu, maka data customer dapat terinput dengan baik yang sesuai dengan opsi E. Oke, next nomor 18 juga kita gunakan silogisme. Ini P, kemudian ada Q, lalu ada negasi R, dan terakhir ada negasi S. Berdasarkan premis yang ada, premis pertama terdiri dari P maka R, yaitu apabila X ada temu dengan klien, itu P-nya, lalu X minum kopi. Kemudian premis kedua, negasi R apabila negasi S, yaitu apabila tidak ada pembuatan laporan, X tidak pulang dari kantor tepat waktu. Kemudian premis ketiga, apabila X tidak minum kopi pahit atau X pulang dari kantor tepat waktu, dirumuskan negasi Q atau simbolnya itu V, S. Nah, kesimpulan yang tepat adalah negasi P atau R, yaitu negasi P artinya adalah apabila X tidak ada temu klien atau lalu R adalah ada pembuatan laporan. Maka jawaban yang tepat adalah opsi E. Lanjut soal nomor 19, berdasarkan data di atas, manakah kesimpulan yang paling benar? Untuk soal ini kita juga menggunakan silogisme, di mana yang ditandai dengan nomor 1 dan 2 ini adalah premis pertama. 1 ini adalah opsi atau kalimat P ya, lalu yang 2-nya itu adalah Q. Kemudian di premis kedua ada 2 dan 3. 2 ini kan Q tadi yang diulang kembali. Kemudian 3 ini adalah R berdasarkan rumus. Premis pertama P maka Q, premis kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah P apabila atau maka R. Maka jawaban yang tepat adalah semua perenang yang berenang di kolam renang milik gym A adalah calon atlet renang yang sedang berlatih untuk kompetisi, sesuai dengan opsi C. Oke, next soal nomor 20 yang ditanya masih terkait dengan penarikan kesimpulan, manakah pernyataan berikut yang pasti benar. Ini bisa diselesaikan menggunakan rumus berikut ini. Maka jawaban yang tepat adalah
Pengarsipan menjadi rapi dapat dilakukan dengan membeli lemari khusus arsip dokumen fisik sesuai dengan opsi C.